Shalom, welcome to C3 Freedom Online Experience. Apa kabar Bapak Ibu Saudara semua? Saya percaya kita semua tetap dalam lindungan Tuhan, karena Dia Allah Immanuel selalu serta kita. Amin. Saya percaya minggu lepas minggu di musim ini, Tuhan menyatakan hal-hal yang luar biasa untuk selalu bisa kita syukuri dan nikmati bersama Tuhan. Sebelum kita beribadah online bersama-sama, ada sedikit informasi yang ingin saya bagikan. Yang pertama, bergabunglah di dalam live group yang sesuai minat Bapak Ibu Saudara. Karena di dalam live group, kita dapat tumbuh bersama, berbagi hidup, dan banyak keseruan-keseruan di dalamnya. Bapak Ibu, Saudara bisa memilih sesuai minat dan keterangan di bawah ini. Dalam kondisi pandemi ini, kami masih mewajibkan live group untuk bertemu dalam Zoom online. Untuk Bapak Ibu Saudara yang mempunyai anak-anak baik dari anak 7-13 tahun dan remaja 13-20 tahun, mari saya mengajak adik-adik untuk bergabung setiap minggu jam 10.30 melalui Zoom Huddle Twins ataupun Teens melalui Zoom ID berikut ini. Atau Bapak Ibu Saudara bisa langsung chatting, DM, komen untuk mendapatkan Zoom ID selama ibadah berlangsung. Oke, mari kita bersama-sama siapkan hati untuk menyembah Tuhan. Mari berikan yang terbaik. Cari posisi duduk yang nyaman. Let's enjoy the worship. Hello, welcome again to C3 Freedom Online Service. Saya percaya kita semua orang-orang yang diberkati Tuhan. Semua sudah sarapan pagi ini? Karena saya punya satu ayat yang agak mengganggu hati saya dan saya mau sharing dengan Bapak Ibu semua saudara. Yohanes 21 ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-domba." Terima kasih Tuhan buat satu minggu lagi Tuhan yang kami lalui bersama dengan Tuhan. Bapak, kami berdoa Tuhan waktu kami meninggikan nama Tuhan dalam kehidupan kami. Waktu kami terus exalt Tuhan dalam kehidupan kami. Biar hati kami Tuhan, biar kami semakin rendah hati dan kami mau melayani sesama kami Tuhan Yesus. Thank you Lord Jesus. We exalt your name. Let's sing this. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna. In the highest, let our King be lifted up. Hosanna, in the highest, let our King be lifted up. Hosanna, sing Hosanna, Hosanna, in the highest.
Kami tahu Tuhan apa yang gak pernah kami lihat dengan mata, apa yang gak pernah timbul di dalam pikiran kami Tuhan. Apa yang mungkin kami gak pernah ucapkan, Tuhan Kau siapkan buat setiap kami Tuhan Yesus. We just wanna follow you, follow you, follow you. You made all things new, and you made all things new, and I will follow you forward. You made all things new, and you made all things new, and I will follow you forward. All things new, and you made all things new, and I will follow you forward. You make all things new. We'll follow you, Jesus. Wherever you may lead us, Lord. Wherever you may take us, kami akan percaya pimpinan Tuhan. Kami akan percaya tuntunan Tuhan dalam kehidupan kami. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning. The cross before me, the cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. Mari katakan ini dengan iman. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, Christ is enough. Is enough for me. Christ is enough for me. Everything
Kami percaya Tuhan pandemi ini Tuhan gak akan menghalangi kami untuk kami mengikuti Tuhan, untuk kami menjadi terangnya Tuhan, untuk kami menjadi kasihnya Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, kami tidak berkekurangan, tapi kami berkelimpahan di dalam kasih Tuhan, di dalam karunia Tuhan, di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi sepertimu. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku
memancarkan kasih-Mu, ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi seperti-Mu. Kami mau jadi seperti-Mu. Terima kasih worship team yang sudah mengajak kita menyembah Tuhan bersama-sama. Saya ajak kita bersama-sama untuk mempersiapkan persembahan kita. Bapak, Ibu, Saudara bisa memberikan persembahan melalui transfer bank yang tertera di bawah ini. Bagi saya, memberikan persembahan adalah bukan untuk diberkati, tapi karena Tuhan sudah mau memberkati kita, maka kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Jadi berikanlah persembahan yang terbaik kepada Tuhan kita. Selagi Bapak, Ibu, Saudara bisa memberi persembahan, mari saya ajak kita menyaksikan tayangan berikut ini. Saya dilahirkan dari kedua orang tua yang berbeda, bapak Muslim, ibu Kristen, dan mereka memutuskan untuk bercerai. Dan hal itu mengakibatkan saya dan abang saya harus memilih satu pilihan, dan kami memilih ibu. Akibatnya kami jadi kehilangan sosok ayah, dan ibu menjadi tulang punggung keluarga, harus mencari nafkah untuk kami. Saya dan abang saya tinggal di sebuah kontrakan yang ada di perkampungan, yang menurut saya lingkungan pergaulannya bisa dibilang buruk, dan hal itu pun menuntun saya untuk mencari komunitas-komunitas gereja yang bisa membawa saya ke hal yang positif. Firman Tuhan berkata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik. Gereja sangat banyak membantu saya di dalam hal pendidikan. Saya masih bisa bersekolah walaupun saya tidak mempunyai orang tua. Saat ini saya masih duduk di kelas 12 SMA dan akan lulus tahun depan dan akan melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Tidak hanya memberikan material, tapi juga memberikan pola pikir yang bisa membuat saya jadi lebih baik lagi. Dari kelas 7 sampai kelas 8, saya selalu mendapatkan peringkat kedua. Walaupun saya tidak bergaul di sekolah, namun saya aktif dalam organisasi sekolah. Dari kelas 10, saya terpilih menjadi anggota OSIS, dan saya terpilih menjadi pengurus majalah sekolah atau yang disebut dengan PENA. Saya menjadi ketua pramuka di angkatan kedua, dan yang terakhir, saya menjadi pengurus Rokis yang dilayani oleh gereja. Saya ingin melanjutkan kuliah di jurusan Desain Komunikasi Visual, dan setelah lulus nanti, saya ingin menjadi seorang desain grafis yang bekerja di sebuah perusahaan terkenal yang ada di Indonesia. Kita juga membuka layanan prayer request bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan layanan dukungan doa. Bisa langsung klik prayer request yang menyaksikan di online church, atau bisa DM atau komen di layanan online lainnya. Mari saya ajak kita berdoa. Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan kalau pada siang ini kita boleh menyaksikan ibadah online. Kami berdoa Tuhan bagi setiap jemaat yang membutuhkan kesembuhan. Kami percaya Engkau Allah Engkau Allah yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Bapak, kami percaya bahwa mereka akan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi
semua jemaat yang membutuhkan financial breakthrough, bagi mereka yang semua bekerja Bapa, kiranya Engkau memberkati pekerjaan yang mereka kerjakan, dan juga kami berdoa Tuhan bagi semua yang memerlukan bimbingan dan hikmat daripadamu Bapa, kami percaya Tuhan Engkau akan menyediakan apa yang mereka butuhkan. Dan kami juga berdoa bagi setiap anak-anak yang mengikuti sekolah online. Tuhan, kami tahu ini tidak mudah bagi mereka, tapi kami percaya Tuhan Kau mau memberikan kekuatan bagi setiap anak-anak ini, dan juga memberikan hikmat Tuhan kepada orang tua yang mendampingi mereka ketika mereka harus mendampingi anak-anaknya melakukan sekolah online ini. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu ada selalu bersama kami Tuhan di masa pandemi ini. Kami percaya Tuhan Kau selalu menyertai, melindungi kami dari segala sakit penyakit, dari segala macam bahaya, tantangan Tuhan. Kami percaya Engkau hadir dan ada di dalam hidup kami Bapa. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan yang akan dibagikan oleh Ibu Elida Malik, dan jangan lupa mencatat. Tuhan berkati. Hai semua. Bulan ini kita akan bicara soal building bridges. Hari ini khususnya kita mau bicara tentang connect like Jesus, terhubung seperti Yesus. Kenapa sih kok kita harus seperti Yesus? Karena Yesus adalah pusat dari segalanya. Kita sebagai orang Kristen harus punya panutan. Dan itu ada di Tuhan Yesus. Untuk mengalami hidup yang berkemenangan, mari kita belajar dari bagaimana hubungan Yesus sewaktu dia melayani di dunia ini. Baik secara vertikal, yaitu dengan Bapanya, maupun secara horizontal, dengan orang-orang di sekitarnya, yaitu murid-muridnya, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, orang-orang Yahudi pada umumnya. Bagaimana juga dia menjadi penghubung antara Bapa dan kita. Yang perlu kita ingat adalah, dan ini penting, semua hubungan horizontalnya adalah hasil dari hubungan vertikalnya. Nanti kita akan lihat di firman-Nya. Hubungan Yesus dengan Bapanya, keberhasilan pelayanan Tuhan Yesus di dunia ini waktu itu adalah hasil dari hubungan ketergantungan dia dengan Bapanya. Mari kita lihat di Lukas 6 ayat 12. Bagaimana Tuhan Yesus terhubung pada Bapanya. Pada waktu itu, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Lalu ada juga yang kita akan ambil firman-Nya, yaitu di Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Apa yang nyata dari ayat tersebut? Bahwa Yesus dengan sangat sengaja dan dengan niat tertentu, intentional, dia berdoa. Terlihat dari dia ambil waktu khusus pergi ke tempat sunyi. Lihat, penekanannya ada pada niat berdoanya dan bukan pada kapan atau tempatnya. Artinya, kita harus mencontoh dia. Bukan pada kita harus bangun pagi-pagi buta, karena Yesus bangun pagi-pagi buta. Lalu kita harus cari tempat yang sunyi. Bukan itu intinya. Kalau kita bangun pagi-pagi buta, tapi dengan bersungut-sungut, capek, lelah, nggak ada artinya. Karena itu juga tidak akan menambah sayangnya Tuhan pada kita. Tapi yang ditekankan di sini adalah Tuhan Yesus secara sengaja mengambil waktu untuk berdoa kepada Bapanya. Lalu kita lihat di Yohanes 5 ayat 19. Maka Yesus menjawab ke mereka katanya, Aku berkata kepadamu sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Lihat bagaimana Yesus berkata bahwa contoh
jelasnya adalah dia melihat pada Bapaknya. Dia lihat apa yang Bapaknya kerjakan dulu, baru dia kerjakan. Artinya apa? Kalau Yesus aja yang sekaligus Tuhan, selalu harus terhubung dengan Bapaknya, apalagi kita. Kita cuma manusia, kalau bilang ya kita cuma manusia biasa, memang. Tapi Yesus sengaja memberi contoh dan dia lakukan, bukan cuma sekedar berbicara. Dia lakukan. Untuk apa? Untuk memberi contoh pada kita. Karena keberhasilan pelayanannya adalah dari Bapaknya. Kita juga bisa lihat di Yohanes 8 ayat 28. Kita akan lihat banyak ayat sekarang karena itu adalah bahasanya Yesus. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia dan bahwa aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Lihat, Yesus sedang mengajarkan kerendahan hati. Ini intinya. Dia yang adalah Tuhan tetap mengandalkan Bapaknya dalam segala hal. Bisa nggak dia melakukan segalanya sendiri? Pasti bisa. Dia Tuhan. Tapi dia tetap mengandalkan Bapaknya. Jadi dia bilang, saya ulang lagi ya. Aku, Yesus, tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Luar biasa ya. Dia yang adalah Tuhan tetap memberi contoh pada kita untuk selalu mengandalkan Bapa. Menjalin hubungan dengan Bapa itu sangat penting. Kenapa? Karena kita perlu menerima pewahyuan. Karena hanya lewat pewahyuanlah kita bisa mengetahui secara spesifik pesan atau petunjuk Tuhan bagi kita. Lalu ada lagi ayat di Yohanes 7 ayat 16-18. Sampai 18 maksud saya. Jawab Yesus kepada mereka. Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Tetapi barang siapa mencari hormat bagi Dia yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya. Di sini lagi-lagi Yesus menekankan tentang apa? Pentingnya kerendahan hati. Dia berkata bahwa dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Dia berkata-kata dari apa yang Tuhan Allah Bapa katakan pada dia. Padahal lagi-lagi kalau kita pikir, dia bisa aja mengeluarkan semua firman. Tapi satu hal yang sangat penting di sini. Dia selalu bertanya dulu pada Bapaknya. Dia selalu terhubung dengan Bapaknya. Kenapa kita harus mengambil contoh pada Yesus? Kita harus menjadi serupa dengan Yesus. Kenapa? Karena tujuan Tuhan menciptakan kita yang terutama adalah agar kita menjadi seperti Yesus. Masa sih tujuan Tuhan itu? Coba kita lihat. Ayatnya ada di Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Lihat, itu tujuan Tuhan yang utama menciptakan kita.
supaya kita menjadi serupa dengan anaknya. Gambaran anaknya. Jadi kalau dari pertama kita lihat bahwa kenapa sih kita kok harus lihat terhubung seperti Yesus? Karena itu adalah model kita, itu adalah panutan kita. Karena itulah kita diciptakan untuk menjadi serupa dengan Yesus. Bagaimana caranya menjadi serupa dengan Yesus? Pertama, kita pasti harus mengenali dulu pribadinya. Kita kenal dan kita tahu itu dua hal yang berbeda. Contohnya saya dari lahir Kristen. Saya tahu Yesus sebagai Tuhan, tahu. Saya tahu dia penyembuh, tahu. Tapi apakah saya mengalami? Belum. Karena saya baru lahir ya tahun 1999. Di situ baru saya tahu, mengenal dia. Karena selama ini saya hanya tahu, diajarin di sekolah minggu, istilahnya dicekokin. Yesus itu Tuhan, Yesus itu penyelamat, Yesus itu juru selamat. Tapi hanya sebagai tahu. Tapi waktu saya kenal Tuhan sebagai Tuhan yang benar, itu mengubah seluruh hidup saya. Jadi saya mengerti kenapa Tuhan menciptakan kita, supaya kita menjadi seperti gambaran anaknya. Menjadi serupa dengan Yesus itu enggak susah. Kita pikir dengan pikiran manusia kita, ya susah dong, dia kan Allah, dia kan Tuhan. Ya dia bisa aja menyembuhkan orang, membangkitkan orang mati. Tapi dia tidak akan memberikan perintah itu kalau dia tidak tahu, tidak yakin bahwa kita bisa melakukannya. Karena dia tahu bahwa kita mampu melakukannya, maka dia berikan firman-Nya. Jadi menjadi seperti Yesus itu bukan hal yang mustahil. Kenapa? Karena ada Roh Kudus di dalam kita yang membantu kita. Dialah yang membuat kita mampu. Jadi menjadi seperti Yesus itu adalah perintah Tuhan, tujuan utama Tuhan, Bapa di surga menciptakan kita. Tapi dia nggak tinggalin kita begitu saja. Dia berikan Roh Kudus untuk menolong kita langkah demi langkah. Kita di sini waktu bicara tentang menjadi serupa seperti Yesus itu tidak ngomong tentang ada metode tertentu. Oh, kita harus lakukan langkah pertama ini, setelah itu langkah kedua ini, langkah ketiga ini. Bukan itu. Menjadi seperti Yesus itu hanya butuh kerendahan hati untuk pertama menerima firman-Nya. Kita harus membaca firman-Nya. Kita merenungkannya. Dan kita buka hati dengan merendahkan hati kita untuk diajar. Karena setiap kali kita baca firman, sebenarnya itu adalah petunjuk Tuhan yang sedang mengajar kita. Jadi bahasanya Yesus itu adalah firman. Kalau kita mau menjadi seperti dia, kita harus gali dia, firman-Nya. Kalau enggak kita tidak punya pegangan. Kita tidak tahu harus bagaimana. Bergantung pada Yesus itu dimulai juga dari firman-Nya. Yohanes 15 ayat 5 bilang, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Firman ini keras loh sebenarnya. Tuhan jelas bilang, di luar aku, di luar Yesus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi kita jangan suka sok tahu. Lakukan segala sesuatunya tanpa tanya dia dulu. Perlu kerendahan hati untuk dapat menerima firman ini. Karena hidup di dunia ini sangat mengagungkan pencapaian pribadi. Mudah sekali bagi kita untuk take credit,
atas sesuatu keberhasilan yang kita capai. Kalau anak pinter, wah, kita pikir dia hebat. Padahal itu pun anugerah dari Tuhan. Seringkali anak pintar di sekolah suka sombong. Kenapa? Karena orang tuanya mendidik dia, mengagung-agungkan dia. Lebih parah lagi kalau dia punya saudara yang tidak pintar. Dan keluarganya akan membanding-bandingkan. Padahal kemungkinan yang satu, saudaranya yang tidak pintar, menonjol di bidang lain. Tapi manusia di dunia hanya melihat nilai akademis, angka, semakin tinggi semakin bagus. Oleh Tuhan, Tuhan tidak pernah melihat apapun yang manusia banggakan. Karena Tuhan tahu, itu dari Dia. Masalahnya, tidak semua manusia mengakui itu. Mereka kira itu karena mereka hebat. Kerendahan hati, itu yang Yesus coba ajarkan. Dan itu yang harusnya kita pegang. Tadi sudah saya singgung tentang keberhasilan Yesus dengan sesama manusia. Jadi hubungannya secara horizontal adalah akibat hubungan ketergantungannya pada Bapanya, vertikal. Lukas 6 ayat 13 berkata, ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Setelah berdoa, Yesus terhubung dengan Bapaknya. Yesus melakukan tugasnya. Tadi kita sudah baca di Lukas 6 ayat 12, dia berdoa semalam-malaman. Yesus akan memilih 12 murid. Jadi dia berkonsultasi dengan Bapaknya lebih dahulu. Karena ini adalah tugas yang penting, tugas yang berat, tugas yang besar. Jadi dia harus spend time, melewati waktu untuk berkonsultasi dengan Bapaknya semalam-malaman. Lalu di Lukas 6, diterus di bawahnya ayat 17 dan 19. Ayat 17-nya saya potong saja, intinya adalah, lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya. Dan semua orang itu disembuhkannya. Ini juga adalah hasil dari dia berdoa semalam-malaman. Kalau Yesus saja yang sebelum mengambil keputusan penting berdoa semalam-malaman, pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Waktu kita perlu mengambil suatu keputusan penting, apa saja? Pernikahan atau pindah rumah atau masukin anak sekolah kemana? Apakah kita berdoa semalam-malaman? Saya yakin mungkin hanya 1-2 orang. Saya bukan mengagung-agungkan doa semalam-malaman, bukan. Intinya adalah apakah kita berkonsultasi dengan Bapa sebelum kita mengambil keputusan penting? Itu yang disebut tadi terhubung dengan Bapa. Kenapa Yesus berhasil dalam pelayanannya? Karena dia selalu terhubung dengan Bapa. Itu yang maksudnya sekarang kita mau contoh. Karena tanpa terhubung dengan Bapa, kita tidak dapat melakukan apa-apa. Firman-Nya sudah kita dengar tadi. Itu Yesus yang ngomong. Yesus bicara tentang kita. Di luar aku, kamu tidak dapat melakukan apa-apa. Saya berdoa supaya kita pakai ini. Ya Tuhan. Dan kita akui. Ya Tuhan. Di luar Tuhan saya tidak dapat melakukan apa-apa. Di luar Tuhan saya bukan siapa-siapa. Di luar Tuhan saya nothing. Tidak ada apa-apanya. Dan itu seperti yang tadi diajarkan Yesus, butuh kerendahan hati. Kerendahan hati adalah pintu, kunci dari pintu surga.
Karena kalau kita merendahkan hati kita akan menerima anugerah Tuhan lebih mudah daripada kalau kita pakai kekuatan sendiri. Alias meninggikan hati, sombong. Lalu setelah Yesus menetapkan hubungannya dengan Bapanya, kita lihat polanya, dia baru melakukan pelayanannya. Yang perlu ditekankan di sini adalah, mari kita lakukan seperti yang Yesus lakukan. Setiap apapun itu. Nggak usah dibilang bahwa itu, oh ini keputusan, orang cuman pilih mau beli mobil apa. Coba, setiap keputusan, apapun itu, tanya Tuhan. Karena setiap kali kalau kita biasakan punya hubungan dengan Tuhan, kita terhubung dengan Bapa, maka otomatis waktu kita menghadapi masalah, kita tidak langsung tiba-tiba jatuh. Aduh, bagaimana ini? Panik atau enggak. Karena kita akan tanya Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Tuhan, bagaimana ini? Saya harus kemana? Apa yang harus saya lakukan? Kalau kita terhubung terus dengan Bapa, maka hubungan itu akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Yang kita sendiri akan gini, kok bisa ya? Emang tadi saya ngomong apa? Kok luar biasa ya Tuhan? Biasakan untuk selalu terhubung dengan Tuhan. Jadi kita sudah singgung tadi ada bahwa hubungan Yesus dengan Bapanya akan menghasilkan hubungan dia dengan sesama. Hubungan yang luar biasa ini menghasilkan pelayanan yang luar biasa. Jadi setelah Yesus terhubung dengan Bapanya, maka dia melayani sesamanya itu dengan berdasarkan hubungan yang dengan Bapanya itu. Kita lihat di Matius 8 ayat 3. Bagaimana Yesus terhubung dengan sesamanya. Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Hubungan Yesus dengan Bapanya menghasilkan belas kasihan. Dia memiliki rasa belas kasihan yang dimiliki oleh Bapa atas umat manusia. Matius 8 ayat 16 dan 17. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Yesus adalah penyembuh dan penuh belas kasihan. Jadi kita bisa lihat bagaimana Yesus terhubung dengan Bapanya menghasilkan pelayanan yang luar biasa. Apa yang kita bisa tarik dari hubungan Yesus dengan Bapanya dan kita dengan Bapa? Karena tujuan utama Tuhan menciptakan kita adalah untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, di Roma 8 ayat 29 tadi, maka haruslah kita juga memiliki hubungan pribadi dengan anaknya itu, yaitu Yesus, yang artinya dia harus menjadi model, contoh, panutan kita. Ini harus intentional dari kita. Ini adalah bagian kita. Kalau kita mau berusaha menjadi seperti Yesus, maka kita harus tahu apa yang dia lakukan. Kalau dia melakukan hubungan dengan Bapa sebelum dia mengambil keputusan apapun, saya tahu itu yang kita harus lakukan juga. Kita harus jangan pernah kita mengambil keputusan tanpa kita bertanya pada Bapa lebih dahulu. Juga karena Yesus selalu menomorsatukan hubungannya dengan Bapanya, artinya sebelum melakukan pelayanannya, dia selalu berhubungan dengan Bapanya, maka itulah pula yang menjadi dasar hidup kita. Dalam hubungan kita dengan sesama juga, hal ini berlaku. Contoh,
waktu saya berhadapan dengan orang, ada aja yang minta, misalnya minta nasihat, langsung mencurahkan isi hatinya, lalu bertanya, saya harus bagaimana? Kadang saya harus diam dulu, karena saya nggak tahu. Saya bukan orang yang penuh dengan firman langsung, oh dengan ini, enggak. Saya hanya gini, Tuhan, Roh Kudus, saya harus ngomong apa? Kadang-kadang, atau sering malah, Roh Kudus tidak berkata apa-apa. Jadi saya hanya diam saja. Saya bilang, oh oke, saya cuma mendengarkan. Lalu saya bilang, saya akan berdoa untuk itu. Artinya, semua komunikasi dengan Bapa, kita harus nomor satukan di atas segalanya. Yohanes 8 ayat 43 berkata, apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Artinya apa? Jadi, bahasa Yesus adalah firman. Kalau Yesus bercakap-cakap dengan kita, itu berarti dia berkata-kata lewat firman. Jadi buat saya, baca firman, merenungkannya, itu sangat penting dan menjadi dasar kehidupan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Terima kasih Engkau memberikan Yesus sebagai panutan kami, sebagai model kami. Sekarang Tuhan, kami tahu bahwa kerinduan Tuhan adalah kami menjadi seperti gambaran anak-Mu. Terima kasih kalau kami boleh mengenal Yesus. Kami boleh bercakap-cakap, memiliki hubungan pribadi. Kami mau ya Tuhan, menjadi seperti Yesus, selalu terhubung dengan Engkau. Kami mau selalu berhubungan dengan Engkau Tuhan, supaya dalam melakukan kehidupan kami bisa mendasarkannya pada apa yang Engkau berikan pada kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami siap melakukan apa yang Engkau perintahkan kepada kami. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Let's just sing this one more time. Kini aku percaya,
kuasa-Mu, kuatkanku, dan saat ku berharap, kini Allahku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku ikuti panggilan-Mu, ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Thank you untuk sharing firman Tuhan oleh Ibu Elida Malik. Kita belajar untuk selalu seperti Yesus, terkoneksi setiap saat dengan Bapa. Saya percaya kita sangat diberkati oleh firman Tuhan tadi. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mendapatkan sermon notes, bisa mengakses link di bawah ini. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu Saudara yang sudah setia bergabung dalam online service kami. Sekali lagi, kami sangat menghargai untuk Bapak Ibu Saudara bisa terhubung dengan kami melalui live group atau untuk dukungan doa dapat langsung menghubungi atau mengontak kami melalui jaringan-jaringan berikut ini. Akhir kata, sampai jumpa minggu depan, tetap sehat dan semangat. Tuhan Yesus memberkati.